Tapi di situ ya, saya pindah sini ya, biar enggak ganggu. Enggak kelihatan Pak. Makin Dedik tuh mukanya nonton. Enggak kelihatan. Iya, saya sebenarnya tidak biasa ya. Sebenarnya demam panggung ya. Nggak biasa. Saya biasanya sih action di lapangan gitu biasanya. Nggak biasa, nggak pintar untuk berkata-kata lah seperti saudara-saudara ya. Mungkin kita bilang kemarin kan 9,9 persen, saya mungkin 99,99 0,001% doang, nggak bisa itu pun. Teman saya tetap berusaha ya untuk mengindahkan bersama Tuhan. Saya malam ini memberi judul untuk men-sharing firman Tuhan dengan judul serem sekali sih sebenarnya ya. Cuman ya di dunia ya horor katanya ya. Judulnya pencobaan. Setiap manusia, siapa sih yang tidak ada pencobaan? Pasti semua coba. Kita bangun tidur aja dicobakan. Kita berkeluarga dengan anak suara nangis juga kita dicoba untuk sabar gitu kan. Semuanya pencobaan. Di dalam pekerjaan juga kita dicoba oleh pimpinan kita, mungkin kita dites ya. Terus teman-teman rekan kerja kita gitu kan, kita dicobakan banyak hal pencobaan ya. Saya ingat kita minggu kemarin yang rentetan ya. Mungkin rentetan atau rorotan ya. Dari awal mulanya manusia sudah dicoba, yaitu Adam dan Hawa kan. Dicoba oleh si ular, iblis untuk makan buah itu hingga jatuh ke dalam dosa. Dari awalnya kita sudah dicobakan. Jangan kita, Tuhan Yesusnya dicobakan kan untuk sama iblis ya, apalagi kita. Tapi ingat saudara-saudara, sebenarnya pencobaan itu datang dari siapa sih? Dari Tuhan atau dari iblis? Ya, kalau menurut saya ini, saya baca firman Tuhan itu dari iblis, ya, dari iblis, bukan Tuhan. Tuhan kasih kebaikan ke kita, tapi iblis yang memberi semua cobaan, sakit segala macam itu. Cuman itu pilihan kita mau pilih apa enggak ya. Coba saya mendengarkan firman Tuhan mendapat di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Mungkin saya bacakan ya. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi seperti ikan ya, kita manusia kan kita nggak tahu, kita dicobai iblis seperti ikan. Ikan juga tidak tahu nih apa yang terjerat. Nelayan melempar jaring, akhirnya tertangkap ikan itu. Nah, itulah kita dikelilingi oleh iblis. Itu semua pilihan kita. Kita seperti pencobaan itu seperti kaca ya, kaca kita tidak tahu ya. Saudara pernah nggak jalan-jalan di mall? Saya pernah sekali ya, jalan masuk, saking beningnya kaca tuh kan, saya nabrak dia gitu kan. Ya malu sih, malu. Tapi nggak berapa malunya. Ya udah saya tahannya biasa aja udah kan. Padahal malu banget ini kan. Kayak seperti itulah. Kita nggak tahu dosa. Apa yang kita lakukan kita nggak tahu dosa. Seperti contohnya dulu, Pak Hengki, saya ingat pernah kesaksian mobilnya bermasalah waktu itu ya. Kalau di tempat onboarding copotan murah, tapi Pak Hengki milih yang mahal. Jauh sekali perbedaannya. Kalau Pak Hengki ngambil yang murah sekali, tapi sama aja Pak Hengki ngasih kesempatan supaya iblis orang itu nyolong terus. Jadi semua pilihan kita mau enggak gitu kan. Semua tergantung kita ya. Seperti Yusuf juga dicobai ya oleh istrinya Potifar waktu itu kan. Dia dicobai, tapi Yusuf mempunyai iman yang sangat teguh. Dia tidak mau. Caranya gimana? Dia lari. Tapi kalau dia tidak lari, bisa nggak terkena? Ya bisa saja. Kita manusia kan. Contohnya, misalnya kita ada kebutuhan uang mendadak atau sakit atau segala macam. Kita berdoa sama Tuhan. Terus kita lagi jalan-jalan, kita ketemu dompet. Dompet isi tebel, kita butuh duit. Wah, rezeki nih katanya. Puji Tuhan, haleluya gitu kan. Tapi pertentangan di hati gitu kan. Karena ada alamatnya. Dipikir, wah ini rezeki gua nih, punya gua gitu kan. Nah,
Kalau kita salah aja, akhirnya kita ya terjeratlah masalah baru gitu ya. Itu kita diuji. Jadi ya kita semua butuh hikmat. Hikmat Tuhan. Kita tidak punya kekuatan, tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, seperti Yusuf ya. Coba kita flashback kembali ke Yusuf. Kejadian kita buka di Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Sudah dapat, sudah jelas? Kejadian 39 Ayat 39 ayat 7 sampai 12. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf pun tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, terima kasih. Ya, Yusuf dengan iman yang kuat dia lari. Ya mungkin kita ya itulah dari awalnya ya Adam juga jatuh oleh karena wanita ya kan. Yusuf juga sama kan. Tapi Yusuf punya iman yang kuat, dia lari, kabur. Cuma kalau dia yang ngikutin hawa kedagingan ya, secara ini ya manusia pasti jatuh. Nggak mungkin kan, pasti jatuh. Tapi karena dia punya iman yang kuat, dia percaya, ya dia kabur. Jadi kita kalau ada masalah ya, seperti tadi cerita dompet tadi ya, kita serahkanlah ke polisi segala macam gitu kan. Pasti Tuhan campur tangan walaupun kita ada kebutuhan. Kalau kita masuk ya seperti tadi ikan terjerat kita. Boleh kita lanjut ke Matius 26 ayat 40 ayat sampai 41. Mungkin ada yang bisa bantu terakhir. Matius 26 ayat Matius 26 40 sampai 41. setelah Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Nah ini lagi-lagi ya, Tuhan pasti menjaga kita dan menolong kita. Ya ini sekali lagi Petrus sudah berjaga-jaga. Ya kita harus siap-siap jaga-jaga supaya jangan jatuh. Ya kalau jatuh ya tadi saya cerita ya, kita nggak tahu nih itu dosa, itu karena iblis percobaannya. Ya kita masuk, ya jedot saya, karena kita nggak tahu seperti itu kan, bening sekali kacanya. Akhirnya jatuh. Jadi ya supaya kita tidak jatuh gimana? Ya kita harus mendekat ke Tuhan. Ya satunya berdoa, yang percaya dalam hidup kita pasti dituntun oleh Tuhan. Pencobaan datang, ya kita yakin Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ya malam hari ini saya nggak panjang ya, panjang ya kereta ya. Jadi saya nggak panjang. Saya nggak pandai berkata-kata gitu ya. ada masalah sebentar. Nanti mungkin dari teman-teman bisa menambahkannya gitu. Tapi Tuhan juga memberi kita kuasa untuk melawan iblis juga.
Tuhan menguatkan kita, Tuhan kasih kita mandat untuk melawan iblis itu. Yakin dan percaya pasti kita bisa. Kita akan membaca Lukas 10 ayat 19, mungkin dari 18 ya, Lukas 10 ayat 18 sampai 19. Lukas 20. Lukas 10 ayat 18 ayat 19. Penyoto ini piring tinggi penyoto nih. Ya, ya. Lukas 10 ya. 19. 19 apa? 18 boleh 18 Pak. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, Tuhan, ya Tuhan memberi kita kuasa untuk melawan iblis ya. Tapi jangan percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, kita kalah gitu. Kita tahu nih rumah itu angker, bukan kita nantangin ya. Kita juga pasti ada takut-takut. Tapi kalau kita percaya dengan nama Tuhan itu, pasti pergi. Seperti kemarin ya, kita di gereja kesaksian Ibu Ulan ya. 7 bulan berturut-turut dia, itu luar biasa ya. Itu karena pilihan ya. Bukan kita yang milih, tapi Tuhan yang milih dia. Bilang ada iblis segala macam, kalah iblis. Bohong, tapi kenyataan. Tapi saya pernah ngalamin juga begitu. Tapi ya itu yang firman Tuhan, kita diberi kuasa gitu. Tapi kita nggak boleh sombong. Seperti apa? Seperti Samson ya, sombong ya. Dia berapa kali, dia orang kuat loh, orang kuat sekali. Berapa kali masuk penjara, dia sombong. Tapi ya dia apa? Jatuh juga kan dia. Jatuh karena kesombongan. Gitu. Jadi ya hidup ini ya kita yakin, kita percaya, kita percaya pada Tuhan. Walau percobaan itu datang, tapi kita yakin kita dituntun di dalam Tuhan. Dan percobaan jangan dianggap remeh juga. Kalau kita menganggap kekuatan kita, pasti kita jatuh. Bohong, pasti jatuh, nggak mungkin nggak jatuh. Ya semua itu ya kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita dikuatkan. Ya mungkin ini ya firman yang bisa saya bawakan di malam hari ini. Ya, tidak bisa panjang, melebar. Mungkin teman-teman yang bisa menambahkan dan untuk memperkuat iman kita. Ya, terima kasih. Banting. Matanya itu Pak. Ini dibanting. Doa dulu ya. Matanya